Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sang pemimpin, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat ya. Ketemu lagi nih di podcast SMP Al Muslim, tempat ngobrol santai tapi penuh makna. Sebelumnya perkenalkan saya Zizah Emirandrawati, biasa dipanggil Zia, dan partner saya. Dan saya Akila Balki Syafarudin, biasa dipanggil Akila. Kita berdua dari kelas 9 Abdurrahman bin Auf yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Nah, episode kali ini kita bakal bahas topik yang berjudul Menjadikan passion sebagai jalan karir. Dari judul tersebut sering banget jadi pertanyaan anak muda, yaitu gimana sih caranya mengasah passion sampai akhirnya bisa jadi karir. Bener banget nih Kila, karena topik ini penting banget, kita nggak akan ngobrol berdua aja nih. Kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Kak Muktaf Adi Satria Alfian. Beliau lulusan Universitas Surabaya, Business Networking Management dengan IPK 3,5 lebih. Sekarang aktif di dunia food and beverage. Pernah jadi cafe leader, asisten owner, sampai operational manager. Selain itu, Kak Satria juga aktif di berbagai organisasi, mulai dari Ubaya Innovation, Festival, Sega Spartan, sampai to Student Council. Dan yang bikin makin seru, ternyata Kak Satria juga lulusan SMP Al Muslim kayak kita loh. Jadi ngobrolnya lebih santai dan asik banget. Langsung aja kita sapa. Halo Kak Satria. Halo. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Kak, senang banget bisa ngobrol bareng Kak Satria. Nah, biar teman-teman di sini juga makin kenal, kita udah siapin beberapa pertanyaan nih buat kakaknya. Nah, untuk pertanyaan pertama, Kak Satria bisa ceritain sedikit perjalanan kuliah di Universitas Surabaya sampai akhirnya lulus jadi jurusan Business Networking Management. Oke, halo semuanya, aku Satria. Untuk perjalanan kuliah aku sendiri, aku masuk di Universitas Surabaya itu tahun 2020 dan lulusnya di 2024, pertengahan 3,5 tahun jadinya. Jadi dulu kenapa pertimbanganku aku ambil ada di Business Networking Management itu sebenarnya Business Networking Management itu lebih ke manajemen jejaring bisnis. Dia lebih ngurusin ke tentang operasional bisnis. Nah, dari background keluarga sendiri emang ada bisnisnya semua. Jadi mungkin dari aku tertarik untuk mempelajari lebih lanjut alur dari bisnis itu sendiri, gimana dari hulu ke hilirnya itu seperti apa. Mungkin itu alasan yang bikin aku ambil jurusan Business Networking Management. Oke Kak. Oke, selanjutnya dari semua mata kuliah atau pengalaman kuliah, apa yang paling membekas dan berpengaruh ke karir kakak sekarang? Kalau dari pengalaman sebenarnya yang paling banyak adalah ketika aku ikut organisasi di kampus. Itu pengalamannya paling banyak. Tapi untuk mata kuliah sendiri banyak sebenarnya yang masih membekas dan berpengaruh sampai sekarang, kayak akuntansi itu kepakai sampai sekarang kan, accounting. Tapi ada satu matkul yang menurut aku mata kuliah ini dia benar-benar kepakai sampai sekarang dan banyak banget teorinya yang bisa aku terapin. Itu ada namanya mata kuliah manajemen rantai pasok. Jadi dia mempelajari gimana sih alurnya pasokan untuk bisnis itu dari hulu ke hilirnya, dari awal sampai akhirnya. Nah, di situ banyak teorinya yang dijelasin dan sebagian besar teorinya bisa aku terapin di usahaku sekarang. Begitu. Lanjut untuk pertanyaan ketiga, bagaimana awalnya kakak bisa terlibat di Card Coffee Roaster sebagai operational manager? Oke, jadi sebelumnya Card Coffee ini brandku sendiri. Jadi Card Coffee ini brandku sendiri sama orang tua. Sebelumnya namanya cuma Card Coffee aja. Jadi kita belum ada rosternya. Kemudian setelah aku lulus kuliah, aku di sini mulai mendalami lagi. Akhirnya sempat ambil semacam kayak kelas untuk roasting kopi, untuk pengolahan sangrai kopi gitu. Jadi sebelumnya emang posisiku bisa dibilang asisten owner aja. Jatuhnya aku cuma bantu controlling operasional dari kafe itu. Baru ketika kita rebranding lagi, kita pindah tempat dengan nama Card Coffee Roaster, baru di situ aku jadi operational manager, di mana aku bertanggung jawab dari seluruh kegiatan di kafe itu, mulai dari buka sampai tutup di setiap harinya.
Oke. Lalu pertanyaan keempat, saat menjadi cafe leader di UBS Cafe, apa tantangan terbesarnya dan bagaimana cara kakak mengatasinya? Kalau boleh cerita dikit nih, UBS ini jadi sebenarnya UBS itu bisa dibilang kalau di Al Muslim ini masih ada nggak ya YCM Young Changemaker itu? Iya ada. Ya kurang lebih kayak itu. Jadi kalau Young Changemaker kan ada satu kelompok, nanti kalian punya program apa gitu. Nah kalau UBS Cafe ini sebenarnya juga mirip-mirip sama YCM itu. Jadi UBS ini kita cafe yang dibentuk oleh tim dari jurusan manajemen. Kebetulan aku juga dari jurusan manajemen. Jadi ketika itu ada dua anak, aku dan salah satu temanku, kita sama-sama gerak di bidang F&B, sama-sama punya cafe juga. Awalnya disuruh ngisi workshop tentang manajemen cafe di Ubaya. Nah, setelah dari situ kita sempat ngobrol-ngobrol sama dosen, melihat sumber daya yang dipunya di Ubaya itu sangat bagus. Jadi untuk peralatannya segala macamnya itu sangat bagus. Nah, kita diskusi kayak ini eman Pak Bu, kalau seumpama alatnya dibiarin nganggur ini sayang, kenapa nggak dijalankan aja. Nah, dari situ akhirnya dari dosen juga mendukung, mengizinkan, akhirnya terbentuklah UBS Cafe yang mana pengelolanya semua juga itu dari teman-teman dari manajemen semua. Nah, kebetulan saya yang ditunjuk jadi cafe leader di UBS Cafe itu. Ya tantangannya sendiri jelas, kalau yang paling besar adalah gimana caranya ngatur sekian anak ini yang jadwal kuliahnya masih penuh, jadwal kuliahnya masih banyak, gimana caranya bisa ngatur mereka kuliahnya masih tetap masuk, tapi kerja di kafenya juga bisa. Itu lumayan ribet, dan kebetulan waktu itu aku di semester 7, jadi aku sisa 1-2 mata kuliah aja, jadi waktuku relatif longgar. Nah, aku di situ belajar ngatur lagi untuk tim dengan jumlah yang lebih banyak, aku ngatur di situ. Tantangannya ya itu tadi sih, kayak untuk kita ngatur jadwal itu agak susah, tapi akhirnya setelah kita tentuin jadwalnya yang lebih fleksibel, jadi kita nggak buat jadwal fix, kita buat jadwalnya fleksibel. Ketika kamu nggak ada kelas ya kamu bisa kesini, dan apa yang bikin teman-teman dari tim manajemen ini mau untuk meluangkan waktunya ke kafe, karena di sini aku meminta ke tim dosen dari hasil penjualan kafe ini sebagian ada yang dijadikan untuk ibaratnya gaji untuk teman-teman yang jaga. Jadi ketika kamu datang dihitung persekian jam itu, kamu nggak cuma datang aja, tapi dari persekian jam itu nanti di akhir bulan akan di total diakumulasikan, kamu jadi gaji. Nah itu jadinya teman-teman yang sudah terpilih dengan sukarela karena punya tanggung jawab, pasti mereka datang. Mungkin itu kalau yang paling susah ngatur. Berarti dari apa tantangan terbesar kakak itu ini ya buat ngatur waktu kan? Oh iya. Oke, selanjutnya pertanyaan kelima, kakak kan juga sempat jadi asisten owner di Card Coffee. Bagaimana rasanya ikut mengelola bisnis langsung? Banyak sukanya, tapi banyak dukanya juga. Capek pasti capek. Jadi mungkin dulu aku ngerasa aduh capek banget dulu sekolah di SMA, aduh capek banget kuliah. Ternyata ketika kerja ini kerasa lebih capek lagi karena kita ketemu berbagai macam orang lagi, kemudian juga tanggung jawabnya di kerjaan itu kita yang langsung hadapi. Mungkin kalau di sekolah ada tanggung jawab yang masih ibaratnya kita lebih santai, kita bisa pending dikit atau enggak bisa kayak dihadapi pelan-pelan. Tapi kalau kerjaan seumpama saat itu salah ya udah konsekuensi saat itu. Terus juga hitungannya kan aku masih waktu jadi asisten owner masih masuk setengah waktu, itu aku masih umur 21 atau 22 sekitar 21-22. Nah itu harus mengkoordinir orang yang umurnya lebih tua, yaitu jadi tantangan tersendiri buat aku. Gimana caranya kita harus tegas tapi juga kita harus tetap sopan seperti yang diminta. Jadi banyak
dukanya, tapi banyak duka banyak sukanya, tapi menurutku dukanya lebih aku jadiin pelajaran buat aku jalan sampai sekarang. Lalu, dari sekian banyak pengalaman organisasi mana yang paling berpengaruh buat perkembangan diri kakak dan kenapa? Oke, kalau perkembangan diri, yang paling melekat di aku sih sebenarnya di OSIS di SMA. Walaupun pelajaran yang didapat aku lebih banyak dapat ketika ikut organisasi Sega di kampus, tapi ketika di OSIS SMA, di SMA Al Muslim itu ada beberapa pelajaran yang mungkin karena aku pertama kali nemuin hal itu, jadi aku bener-bener keinget terus tentang pelajaran itu dan gimana cara ngatasi permasalahan kayak gitu itu keinget terus sampai sekarang. Gitu ya Kak, berarti waktu jadi ketua OSIS di SMA ini pelajaran yang dapat dari jadi ketua OSIS ini masih bisa teringat sampai sekarang gitu? Iya, itu pelajarannya membekas banget di aku karena ya sekali kita ibaratnya dulu sebagai ketua OSIS kan bertanggung jawab juga sama anggotanya, sama kegiatan yang dijalani. Ibaratnya sekali kebentur banget. Nah itu harus kita pikirin, kita cari solusinya itu gimana. Walaupun emang yang dihadapin nggak sebanyak waktu kuliah, tapi aku rasa untuk pengalamanku yang baru pertama kali terjun di organisasi, baru ikut OSIS, langsung jadi ketua, itu untuk aku berat banget. Dan aku waktu itu masih belum tahu gimana cara menghadapi masalah ini, masalah itu aku belum tahu. Jadi benar-benar learning by doing sih kalau waktu jadi ketua OSIS itu. Ini kayak pertama kali banget baru jadi masuk organisasi terus langsung jadi ketua gitu ya. Betul. Oke. Lalu kalau dibandingkan pengalaman organisasi di SMA dan di kuliah, mana yang menurut kakak lebih membentuk kepribadian dan cara kerja kakak sekarang? Kalau membentuk kepribadian itu menurutku lebih di SMA. Ya, karena itu aku banyak belajar lebih ke pelajaran yang aku dapat di OSIS SMA ini, lebih ke gimana caranya diriku untuk menghadapi satu masalah yang ada atau suatu case yang ada gitu. Kalau cara kerja aku lebih dapat di organisasi Sega waktu aku kuliah. Karena secara cara kerja kan kalau dibilang kenapa kayak gitu, ya karena waktu aku OSIS di SMA itu anggotanya cuma sekitar 24 orang, sama aku 24 orang. Sementara ketika di Sega aku harus ngontrol 110 orang. Nah itu jadi lumayan berat, karena itu kenapa untuk kepribadian itu lebih dapat di OSIS, ya karena anaknya lebih sedikit, jadi ibaratnya yang terbentur ya cuman orang-orang itu aja. Bahkan mungkin satu orang bisa terbentur masalah 5 masalah, 10 masalah, tapi kalau di Sega kan yang 100 orang mungkin masalahnya bisa diatasi bareng-bareng kan. Kalau dari jumlah orangnya jelas beda dong, kita untuk mengkoordinir 24 orang sama 100 orang itu beda. Makanya itu untuk cara kerjaku sekarang aku lebih banyak belajar waktu kuliah. Jadi menurut kakak seberapa penting skill komunikasi dan interpersonal dalam membangun karir di dunia food and beverage? Kalau menurutku skill komunikasi itu penting banget. Dari dulu aku selalu menekankan skill komunikasi itu penting banget di apapun, entah di sekolah, kuliah, atau di kerjaan juga. Itu skill komunikasi penting banget karena ya yang aku cerita tadi, beberapa masalah yang aku hadapin itu sebenarnya intinya semua di komunikasinya aja, di cara komunikasinya yang kurang ya, termasuk tadi kepribadianku, cara komunikasiku pun mulai berubah itu semenjak aku di OSIS SMA. Itu yang merubah caraku ngomong, caraku menerima omongan dari orang lain, itu benar-benar berubah di situ. Jadi skill komunikasi penting banget karena selama aku di F&B, aku jalanin kafe ini, banyak banget juga masalah yang timbul sebenarnya hanya karena komunikasi yang kurang baik aja. Nah, apa yang bikin susah? Karena kalau posisiku sebagai manajer di kafe, kan tentu aku harus ngayomin karyawan yang lainnya, seperti baristanya atau bagian kitchen atau yang bagian kasir segala macam, kan itu ada beberapa orang, aku harus bisa ngayomi mereka semua.
Nah, tiap orang itu punya cara komunikasinya sendiri. Cara komunikasinya itu beda-beda. Nah, itu yang bikin komunikasi ini menurutku penting, karena bisa jadi aku ngobrol santai, aku ngobrol biasa, apa ya, misalkan aku nanya nih, kamu nih kayak bisa nggak sih laptopnya gitu. Mungkin ada yang kamu mungkin bisa nangkepnya kayak, di apaan sih kok laptopku nggak butut-butut amat gitu. Tapi mungkin kamu bisa kayak nanggepnya, oh bisa kok kak, cuman gitu aja. Oh iya. Cara nangkep orang itu beda-beda gitu. Jadi emang kita nggak bisa nyenengin semua orang lewat komunikasi itu, tapi paling nggak kita bisa ngerti maunya mereka apa. Karena posisi kita juga, kalau seumpama ada masalah antara staff di kafe, kan posisiku juga yang harus menengahi mereka kan. Jadi aku harus ngerti yang ini gimana cara ngomongnya, yang satu gimana cara ngomongnya. Jadi nggak boleh dipukul rata, takutnya kan ada masalah baru yang muncul. Gitu. Nah, kalau boleh flashback, apa pesan atau tips yang kakak kasih untuk adik-adik SMP Al-Muslim yang sekarang lagi berusaha menemukan passion mereka? Oke, mungkin kalau dari aku pesannya, mumpung masih SMP, waktunya masih banyak juga. Emang nanti ketika bertambah usia dari SMP ke SMA, dari SMA ke kuliah, itu akan ada hal-hal positif atau mungkin apa ya, ibaratnya fasilitas, hal positif lah yang kalian dapat akan bertambah. Tapi hal-hal yang menghambat juga akan bertambah. Kayak semisal kalau waktu SMA nih, oke, boleh keluar naik motor sendiri karena udah punya SIM. Udah punya SIM boleh tuh jalan sendiri. Minusnya apa? Ya kalau keluar produktif, kalau keluarnya cuma main, cuma nongkrong, nah kan waktunya emang juga nggak nyalahkan nongkrong juga, cuma ada porsinya sendiri-sendiri kan. Jadi mumpung masih SMP, ini juga yang aku sesalin sih. Waktu SMP aku nggak aktif sama sekali. Bisa dibilang aku cuma aktif di band. Ya walaupun lumayan aktif hitungannya di band, tapi kayak interaksi sama orang itu kurang. Nggak ikut OSIS, nggak ikut lomba ini, nggak ikut lomba itu. Jadi ya hubunganku mungkin sama teman bandku berlima gitu aja. Itu agak susah juga buat nyari passion. Karena kenapa? Karena jatuhnya ibaratnya dunia aku cuma itu aja. Di musik itu aja. Ya, di musik itu aja. Padahal setelah aku ketemu teman baru di SMA, aku ketemu lagi, oh ada nih yang basket, oh ada nih yang musik, oh ada nih yang futsal, oh ada nih yang ternyata juga sama-sama berbisnis juga. Nah itu eman banget kalau nggak ditemuin. Terus mumpung masih SMP, aku yakin orang tua juga pasti dukung kok. Kalau kamu mau melakukan kegiatan apa itu pasti didukung. Terus jalanin aja dulu. Jadi explore aja semua dulu. Waktu di SMP, mungkin kalau di SMP sesimpel ini deh yang aku rasain tuh, karena dulu aku olahraga juga. Kayak misalkan aku mau memperdalam latihan futsal waktu SMP itu. Lapangan di sekolah ada, tinggal pakai aja. Nah ketika SMA ternyata, waktu SMA kebetulan SMA aku juga di sini. Jadi aku waktu mau latihan futsal, oh harus sesuai ini dipakai anak SD atau anak SMP enggak ya? Jadi kan mulai tuh agak berkurang waktunya. Waktu kuliah harapanku kan, aku waktu kuliah ini lebih bebas. Terus kemana-mana udah enak. Waktu kuliah juga fleksibel. Bisa nih aku kayaknya latihan futsal lagi. Ternyata untuk lapangan kampus, fasilitas di kampus itu nggak semudah di sini, makanya harus pakai surat izin segala macam, organisasi itu banyak banget. Jadi dari yang aku bilang tadi, kayak pasti ada yang berkurang, dia kayak gitunya berkurang. Jadi bisa dibilang sih intinya jalanin semua dulu, terus manfaatin waktu seproduktif mungkin, kurangin hal yang sekiramu bisa menghambat bisa menghambat hobimu, bisa menghambat passionmu, itu dikurang-kurangin dulu mumpung masih SMP. Jadi kalau bisa, dan jangan minder kalau seumpama oh temanku SMP udah jago gambar, udah ikut lomba gambar di mana-mana, kok aku belum ya? Gak usah dipikir, jangan dipikir, bandingin kamu sama dirimu sendiri, jangan sama temanmu. Aku juga baru nemu, ternyata kalau emang aku suka jualan, aku suka bisnis itu ya waktu SMA, waktu SMP aku bener-bener gak ada jualan sama sekali, karena aku cuma mau band aja. Itu aja sih kayaknya aku. Oke. Jadi dari yang tadi Kak Satria sampaikan, kalau misalnya masih SMP ini kita
banyak explore gitu ya. Ya tuh. Karena juga kalau misalnya gak dari SMP nanti takutnya sayang waktunya. Ya mungkin kalau mumpung masih SMP tuh ada momen-momen yang nggak akan keulang lagi. Ketika kamu udah SMA, ketika kamu udah kuliah, ada momen yang nggak bisa diulang dan harus waktu SMP aja diambilnya. Nah kayak gitu tuh, kayak OSIS tadi kan aku nggak ngambil SMP. Ya aku bisa ngambil OSIS SMA, tapi kan SMA bukan SMP. Aku nggak ngerti cara kerjanya SMP gimana gitu. Nah contoh kecilnya kayak gitu. Iya. Jadi seru banget ya obrolan kita hari ini. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari Kak Satria, mulai dari perjalanan sekolah, kuliah, dan sampai pengalaman kerja di dunia food and beverage. Iya, bener banget Kila. Terima kasih banyak Kak Satria sudah mau meluangkan waktu untuk berbagi cerita dan pengalaman. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa jadi inspirasi buat kita semua. Buat teman-teman pendengar, semoga kalian juga bisa termotivasi untuk berani mengasah passion kalian, karena siapa tahu itu bisa jadi jalan karir kalian di masa depan nanti. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan jangan takut untuk mengejar mimpi kalian. Kami izin undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Zia. Dan saya Akila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.